Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aydan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin wa ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Seloretno, Pak Kadus yang kami hormati. Mana nih Pak Kadus nggak kelihatan? Mana Pak Kadus? Parkir. Udah sehat Pak Kadus? Alhamdulillah. Bapak Ketua RW, Ketua RT yang kami hormati, para asatidz, Ustaz Haji Abdul Haris, Ustaz Tempuri, Ustaz Jadi, para tokoh masyarakat yang juga hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah taala pada malam hari ini. Kita semua hadir memenuhi undangan Sahibul Bait dalam rangka berdoa, bertahlil, berzikir, yang mudah-mudahan doa-doa kita, zikir kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, bil khusus kepada Ibu Damayanti sekeluarga Yudi ya, di malam beberapa waktu itu saya ngisi ya. Malam ke hati ya, ada pesan-pesan waktu itu saya sampaikan ya Yudi ya. Masih ingat nggak pesan-pesan saya tempoh hari? Ada caranya tahu. Udah lupa ya. Iya. Jadi ada beberapa yang saya pesankan waktu itu. Nah, ketika orang tua sudah meninggal, itu bakti anak itu tidak putus ke orang tua. Jadi tetap seorang anak tua wajib berbakti kepada orang tua meskipun orang tua sudah meninggal. Kayaknya gitu dulu ya, gitu ya. Masih ingat gimana caranya? Jalurnya udah lupa ya. Ya, kalau gitu saya ingetin lagi ya. Mumpung masih 40 hari. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, itu anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Gimana cara berbaktinya kalau sudah meninggal? Yang pertama berdoa. Gitu ya, berdoa sesering mungkin, nggak cuma habis sholat, setiap saat, di atas motor, di atas mobil, lagi jalan, yang penting bukan di tempat yang jarang kita berzikir. Doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya ya, dihafal tuh doanya tuh Yudi ya. Kalau belum hafal tulis di HP, tulis di HP. Saat dibuka lama-lama hafal kok.
yang sering-sering diulang dibaca nanti lama hafal. Jadi kapanpun dimanapun kita ingat, yang penting bukan di tempat yang dilarang oleh Allah untuk berzikir, maka doakan orang tua. Itu cara yang pertama, berdoa. Yang kedua, apa sih? Yang kedua, seperti yang sudah kita lakukan malam ini, kita sama-sama membacakan suratul Yasin, kemudian pahalanya kita hadiahkan pada almarhum Sarjo. Itu cara yang kedua, ya. Menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran misalnya. Walaupun ini terjadi ikhtilaf ya para ulama, tapi mayoritas ulama mengatakan sampainya hadiah bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal, baik yang menghadiahkan itu anaknya atau orang lain. Ini menurut mayoritas ulama, dan ini dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam buku beliau yang berjudul Ar-Ruh. Jadi ketika kita baca Yasin misal, kita boleh hadiahkan seluruhnya pahalanya, kata beliau. Boleh kita hadiahkan separuhnya. Ya Allah, aku baca Yasin nih, separuh pahalanya untukku dan separuhnya untuk orang tua. Kata beliau boleh seperti itu. Tapi kalau sepakat dengan mayoritas ulama, tapi kalau yang nggak sepakat ya nggak apa-apa, nggak usah. Ya, berarti ada cara lain. Apa tadi, doa? Atau agak mahal sih. Pengganti menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran adalah Biarin 2 menit. bersedekah, berinfak atas namanya. Karena pada dasarnya sama, mengirimkan pahala bacaan Al-Quran dengan bersedekah itu pada dasarnya sama, ngirim pahala juga gitu. Cuman kalau baca Al-Quran yang itu diistilahkan dengan amal badaniyah, kalau ngirim pahala sedekah atas nama orang tua namanya amal maliyah. Ada amal badaniyah yang dilakukan oleh badan kita, pahalanya kemudian kita hadiahkan. Ada amal maliyah, kita berinfak atas nama almarhum. Ya. Sekarang kan lagi ramai infak Palestina tuh, ya kan? Nah itu infak atas nama almarhum. Itu salah satu cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kemudian yang selanjutnya ziarah. Ya. Selama 40 hari ini sudah berapa kali ke makam Yudi? Belum? Sering? Sudah berapa kali? Enggak dihitung. Jadi ceritanya ada seorang ulama yang dikutip oleh kisahnya oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ar-Ruh beliau, yang setiap hari dia berjanji ketika ayahnya meninggal, berjanji untuk terus berziarah setiap hari tidak henti. Suatu ketika karena dia kelelahan, dia nama-namanya hari-hari kan banyak aktivitas, akhirnya dia jarang berziarah ke makam ayahnya. Nah ketika lama-lama jarang, suatu ketika dia mimpi dalam sebuah malam, mimpi bertemu dengan ayahnya. Dalam mimpi itu ayahnya bertanya, "Nak, kemana aja kamu? Biasanya tiap hari kamu ziarahi ayah, kok sekarang hilang? Kemana?" Dia terbangun kemudian. Begitu terbangun kemudian dia kembali menziarahi ayahnya. Yang gak harus juga tiap hari kali ya, tapi ziarahi. Karena ketika kita ziarah ke makam orang tua kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan ruhnya di barzah itu untuk menyambut kita. Begitu kata Ibnu Qayyim dalam ketika mengutip sebuah riwayat dalam buku beliau. Jadi ketika kita datang ke kuburan orang tua, kita mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ana insyaallah bikum lahiqun. Begitu kita baca assalamualaikum, ruh itu dihadirkan oleh Allah untuk menjawab salam kita. Maka dia akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sambil tersenyum. Gimana tidak?
Kita punya orang tua jauh dikunjungi, senang nggak Pak? Senang. Jadi jangan sampai orang tua sudah meninggal nggak diziarahi. Jangan cuma di awal-awal aja, nanti sudah lama-lama bosan nggak lagi ziarahi. Sewaktu-waktu ziarahi. Kemudian baca salam, doa dan seterusnya. Apalagi ziarah itu tidak hanya bermanfaat untuk yang meninggal. Kan ada dua kata ulama manfaat ziarah itu. Yang pertama untuk orang yang meninggal, kita di situ berdoa, dari mulai masuk kita baca salam, kemudian setelah di makam kita juga berdoa, ya kan? Bisa tadi dengan menghadiahkan bacaan Al-Quran yang kalau yang sepakat dengan pendapat ini, atau berdoa saja tadi dengan Allahumma gfirlahu dan lain-lain, doa-doa yang diajarkan Rasul dan para ulama kepada kita. Itu manfaat yang didapatkan oleh orang yang meninggal di alam barzah. Karena ibarat kalau kita dulu pernah sekolah kemudian kos, ada bedeng gitu ya. Kalau tetangga kos kita itu dapat kiriman gitu kan, gimana rasanya kita di sebelah nggak dapat kiriman? Ya enak ya gitu, dapat kiriman terus, kira-kira gitu. Nah, begitu pula orang di alam barzah. Jadi mereka saling mendengar. Itulah kenapa salah satu hikmah kenapa orang Islam nggak boleh dikubur dekat dengan orang kafir, karena berisik kata ulama. Ya, orang kafir kan disiksa tuh, berisik, jedar berisik. Makanya orang Islam kuburannya harus pisah jauh dengan orang kafir. Supaya apa? Supaya tenang. Jadi ketika ada kiriman dari anak-anaknya, kiriman doa, pahala dan sebagainya, maka tetangga sebelahnya tahu, enak betul dia dikirim terus gitu. Karena anaknya 11, soleh pula. Yang sebelahnya anaknya 1, jadi preman pula kan. Maka kacau, nggak ada kiriman, kirim terus. Kira-kira begitu gambaran di alam barzah itu. Jadi ketika kita kirim, tenang orang itu. Lagi diziarahi. Ya kan? Sedang ngirim dari jauh, misalkan orang tua di Kalimantan kita kirim dari sini, sedekah ke Palestina atas nama orang tua misalkan, atau wakaf Al-Quran atas nama orang tua di pondok mana gitu bisa, itu sampai ke mereka. Apalagi dengan diziarahi, itu manfaat untuk yang diziarahi. Kemudian yang kedua manfaat untuk yang menziarahi, karena kata Rasulullah, berbahagialah orang-orang yang sering mengingat kematian, orang yang sering mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut. Nah, ziarah kubur itu salah satu media kita, sarana kita untuk banyak mengingat mati. Ya, kalau kita sering jalan-jalan di kerjaannya, ke mall, ke pantai, mana lagi, kayaknya susah kita ingat mati. Tapi kalau kita sering ke kuburan, kita banyak ingat mati. Dan kalau sudah banyak ingat mati, pasti yang kepikir sama kita apa? Amal, ya kan? Amal. Jangan sampai kayak cerita saya kemarin itu di tempat Pak Habibie. Orang nuntun la ilaha illallah, dia malah ngangkat tangan, balap 2, balap 3. Ini kisah nyata. Ya. Keluarga setetangga nuntun baca la ilaha illallah, nggak bisa dia baca la ilaha illallah, dengan lantangnya dia mengatakan balak 2, balak 3, balak 5, dan ketika itu langsung lepas ruhnya. Coba bayangkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak pernah ingat mati. Dia sekali mati, ya, sekali mati yang terbayang, yang teringat cuman hari-hari yang dia lakukan. Karena tiap hari di pos ronda Pak Kadus, ada Pak Kadus kan, diperhatikan warganya Pak Kadus, boleh main nggak boleh, bukan nggak boleh, mubah kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, selama tidak melalaikan sholat, melalaikan ngurus istri sendiri ya, bukan istri orang, melalaikan anak, melalaikan baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu boleh. Hal yang dibolehkan, tidak berdosa, tidak berpahala, definisi mubah itu. Tapi kalau sudah melalaikan, istri nggak urus, anak nggak urus, dosa juga, walaupun itu mubah. Motor, mobil, mendingan ini.
Itu manfaat daripada cuma ziarah kubur bagi orang yang sampai 2 kali beli gitu. menziarah. Jadi kita ngambil manfaat dari situ. Makanya kalau mulai hati keras, suka marah-marah sama istri susah taat sama suami, ngeyel aja gitu kan, bentar-bentar marah sama anak, kucing lewat dimarah, ayam lewat dimarah. Jadi udah seperti itu, maka coba terapi dengan ziarah kubur. Ya, ziarah kubur jangan ngajak besti sendirian. Nah, karena ngajak besti nanti selfie di sana. Karena banyak orang selfie di tempat pemakaman, depan jenazah selfie, ya mau ngapain? Gitu ya. Ziarah di sana itu dalam rangka zikrul maut, ingat kematian. Karena orang-orang yang sering ingat kematian hatinya akan lembut, nggak keras. Jadi kalau sudah merasa keras nih, kaku hati ini, ya denger ceramah nggak tersentuh, muak malah denger ceramah, ya kan? Hah? Terjadi, ya kan? Ada orang dengar ceramah wah aja gitu. Gimana obatnya? Di rupiah itu. Ya. Itu hati mulai keras gitu. Dengan ceramah kok lama amat sih, ini kapan wassalamnya gitu. Nggak betah diceramahin, itu tanda-tanda hati masalah gitu. Kalau hatinya sehat, ceramah baru 15 menit masih betah, pengennya setengah jam gitu, sampai 1 jam. Tapi kalau hati bermasalah seperti itu, dia nggak betah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika sudah hati kondisinya seperti itu, ya ada orang lewat depan kita tegur, kemudian dia nggak ngebales teguran kita, jengkel gitu, dongkol, awas besok. Nah, itu hati bermasalah. Nah, kalau sudah kayak begitu tuh kondisi hati kita, maka salah satu terapinya adalah ziarah kubur, datang ke kubur. Orang mana ini? Tapi di sana zikrul maut, ingat mati. Ya, ingat mati. Apa kita? Allah itu beberapa hal masih dia yang bisa dilakukan oleh anak untuk berbakti kepada orang tua yang masih yang sudah tidak ada. Dan yang terakhir, ziarahi kerabat, kemudian kolega, teman dari orang tua kita. Nah, jadi salah satu cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, datangi kerabatnya, datangi koleganya, kawan-kawan ayah kita datangi. Pengalaman saya ketika mendatangi kawan-kawan ayahnya itu, yang keluar dari mulut mereka apa? Kebaikan ayah kita. Kebaikan itu menjadi doa. Cerita dulu ayahmu bla 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 dan seterusnya. Itu pengalaman saya seperti itu. Dan itu jadi doa. Nah, itu cara berbakti seorang anak kepada orang tua yang telah ya. Maka bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ayah ibunya masih ada, karena bisa langsung kita bisa minta doa. Kalau sudah meninggalnya kan nggak bisa minta doa lagi ya. Jadi kalau yang masih ada itu doa, dan doa orang tua kepada anak itu mustajabah, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Karena saya lihat bapak-bapak memang sangat lelah, ya, sudah muak-muak, ngantuk-ngantuk. Ya, entah sengaja tadi nguap itu dilihatin ke saya biar saya cepat tutup atau apa, nggak tahu saya. Yang pasti emang nggak usah lama-lama kalau ceramah. 15 menit itu sudah cukup insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita semua untuk siap-siap. Kalau 40 hari yang lalu itu Pak Sarjo, Habibie berapa hari yang lalu Pak? Baru 2 minggu. Beliau istri Pak Habibie. Besok yang nggak tahu Pak Kadus, Pak Kades yang nggak tahu saya. Tapi saya berdoa mudah-mudahan panjang umurnya Pak Kadus, Pak Kades ya. Tapi kalaupun Bapak mau duluan, saya ridho, ikhlas insyaallah. Saya nggak akan. Oh enggak itu. Jadi sering saya sampaikan, yang penting bukan waktunya kapan kita meninggal,
tapi bagaimana keadaan ketika kita meninggal. Sebenarnya kalau bapak-bapak nggak nunjukin muapnya tadi ke saya melanjutin ceramah saya tadi itu. Yang saya sampaikan kemarin pas hari di tempat Pak Ibrahim itu mau saya sampaikan tadinya, cuman kepada muat gitu ya Allah. Udah nggak tega Pak Sarif saya. Jadi salah satu